I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan. Apa sih bisnis plan itu? Sudah tahu gak kalian? Pengen tahu ya? Pengen tahu? Iya, pengen tahu. Jadi saya akan menjelaskan ya sedikit mengenai pengertiannya. Menurut PETA sendiri, bisnis plan merupakan dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik itu dari internal maupun eksternal dalam memulai suatu usaha baru. Sedangkan menurut Richard L. Duff dalam bukunya yang berjudul Management, bisnis plan merupakan dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan sebelum kita memulai usaha baru. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya bisnis plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang dan menyusun kegiatan untuk memperoleh profit yang kita inginkan. Berapa pentingkah bisnis plan itu? Sangat penting, karena dengan bisnis plan ini kita dapat menyusun anggaran operasional dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, dengan bisnis plan sendiri kita dapat mencari dana sehingga berhasil di dalam sebuah bisnis. Dan yang keempat, sebagai sarana komunikasi agar promosi yang kita sampaikan, yang kita keluarkan itu bisa efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat bisnis plan. Yang pertama yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Dan yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha ataupun berhenti. Dan yang ketiga, membantu dalam mengembangkan bisnis. Dan yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Dan yang kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Silvi. Langkah-langkah menyusun bisnis plan ada 4 langkah, dan yang pertama mengenal bisnis yang akan dijalankan, dan yang kedua menentukan visi, dan yang ketiga menentukan audiens, dan yang terakhir yaitu membuat rencana bisnis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah membuat bisnis plan tersebut. Dan yang pertama, mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis, yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang akan dimasuki. Selanjutnya, menentukan visi. Langkah menentukan visi tersebut, rencana bisnis berfungsi untuk mengkristalkan visi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi tersebut. Yang ketiga, menentukan audiens. Menentukan audiens dalam bisnis plan merupakan investor atau berencana merekrut investor bermodalan bisnis plan, maka perlu membuat bisnis plan yang sesuai dengan mereka. Dan yang terakhir, yaitu membuat merupakan pintu masuk ke rencana bisnis kita. Ringkasan sebaiknya hanya outline dan lebih menekankan pada butir-butir utama saja. Yang kedua, tujuan. Tetapkan tujuan kita, misal pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan. Yakinkan bahwa tujuan tersebut konkret dan terukur. Yang ketiga, pernyataan misi. Pernyataan misi mengekspresikan tujuan tertinggi dari perusahaan kita. Misalnya menyediakan layanan ke industri tertentu, menyebarkan teknologi baru, atau meningkatkan pendidikan. Yang keempat, perusahaan. Buat ringkasan perusahaan dengan menjelaskan secara jelas apa yang dijual, melalui saluran distribusi apa, dan dijual ke siapa. Yang kelima, kepemilikan perusahaan. Jelaskan bentuk kepemilikan perusahaan kita. Apakah partnership, sole proprietorship, atau corporation, atau publik atau perorangan. Yang keenam, sejarah perusahaan. Sebutkan kapan perusahaan didirikan, oleh siapa, dan dengan tujuan apa. Yang ketujuh, lokasi dan fasilitas perusahaan. Jelaskan dengan ringkas kantor dan lokasi perusahaan, sifat dan fungsinya, luas, status penyewaan, dan informasi mengenai fasilitas lainnya.
Yang ke-8, produk atau jasa. Paragraf ini merupakan ringkasan barang dan jasa yang ditawarkan. Ringkasan kita harus poin-poinnya saja dan menjelaskan barang dan jasa kita. Yang ke-9, deskripsi barang dan jasa. Buat list barang dan jasa secara individual dan jelaskan bagaimana barang dan jasa tersebut bermanfaat untuk pelanggan. Yang ke-10, karakteristik dan perbandingan kompetitif barang dan jasa. Jelaskan karakteristik bersaing utama dari barang dan jasa kita. Yang ke-11, layanan konsumen atau tindak lanjut layanan. Jelaskan bagaimana kita menawarkan pelayanan terhadap barang atau jasa yang kita jual. Sekian dan terima kasih. Ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut dilaksanakan. Yang kedua, menurut Yakob Ibrahim, studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Sedangkan menurut Sarno, yang dimaksud studi kelayakan usaha adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, serta budaya, aspek pemasaran, aspek teknis serta teknologi, sampai dengan aspek manajemen, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan usaha. Tujuan studi kelayakan bisnis: 1. Menghindari resiko kerugian, yaitu untuk meminimalkan resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Nomor 2. Mempermudah perencanaan. Dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka mempermudah perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan ya bila terjadi penyimpangan. Nomor 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun, sehingga karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Saja materi pertama, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis. Ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis tersebut. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan antara lain pihak investor, yaitu studi kelayakan bisnis ini untuk melakukan penilaian dari kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi masukan yang berguna, karena sudah mengkaji berbagai aspek seperti aspek pasar, aspek teknis dan operasi, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan dan aspek finansial secara komprehensif dan detail, sehingga dapat dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih objektif. Yang kedua, pihak analisis studi kelayakan adalah sesuatu alat yang berguna yang dapat dipakai sebagai penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam melakukan penilaian suatu usaha baru, pengembangan usaha baru, pengembangan usaha, atau menilai kembali usaha yang sudah ada. Yang ketiga, pihak masyarakat. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, baik yang terlibat langsung maupun yang muncul diakibatkan adanya nilai tambah sebagai akibat dari adanya usaha atau proyek tersebut. Yang keempat, pihak pemerintah. Slide 11 yang di sini ada alternatif usaha, yaitu ide atau gagasan yang telah ditentukan dan menurut pertimbangan untuk diwujudkan. Maka tahap berikutnya adalah melakukan studi kemungkinan pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk ide atau gagasan tersebut. Pilihan itu antara lain usaha menghasilkan barang, usaha industri, usaha peningkatan dari usaha yang memang sudah ada sebelum, atau usaha perdagangan. Pertimbangannya haruslah dilakukan secara objektif setelah dilakukan pengumpulan data. Sekian, terima kasih.